Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Izinkan kami menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar. Adapun modul Merdeka Mengajar ada terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, kita membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Maka kita diharapkan mampu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa yang akan datang. Yang pertama, materi mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Oleh sebab itu, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi diri, untuk menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran kita sebagai seorang guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apakah kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Guru yang hebat memiliki rancangan pemikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, selamat, dan bahagia. Guru yang adaptif dengan perubahan zaman yang dinamis, selalu menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan tentunya masih sejalan dengan tujuan pendidikan. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, mendidik selama 1 abad. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara keadaan dunia dengan memperkenalkan sistem AMO. Yang pertama, ingarso sung tuloda. Di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa. Di tengah memberi semangat. Kemudian tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melampaui zamannya, sehingga sangat cocok untuk zaman ini dan zaman yang akan datang. Menjadi manusia secara utuh. Pendidikan sosialnya mampu memberikan didikan lahir dan
didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dalam penghidupannya. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar guru sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Pengembangan budi pekerti memiliki 4 unsur. Yang pertama, olah cipta, yaitu pikiran. Kedua, olah rasa, budi pekerti. Kemudian, olah karsa, kemauan. Dan olahraga jasmani. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, maka kita akan membahas kuadrat murid dan trikon. Pada kuadrat murid, kita akan membahas bahwa kuadrat murid itu ada kuadrat keadaan, ada kuadrat alam, dan kuadrat zaman. Kuadrat keadaan, 1. Kuadrat murid. Kuadrat murid terdiri dari 3. Yang pertama adalah kuadrat keadaan. Kuadrat keadaan yang selalu berubah-ubah tidak dapat kita hindari. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Kita akan mampu merespon pengaruh-pengaruh luar dengan baik. Konten pengetahuan akan sejalan dengan nilai kemanusiaan dan konteks budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kuadrat alam. Kuadrat alam merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Setiap murid dilahirkan dengan kuadrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai guru perlu untuk memahami kuadrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid itu tinggal. Kemudian yang ketiga adalah kuadrat zaman. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Dengan adanya perubahan kuadrat zaman seperti abad 21 secara global, jadi jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi perlu ditekankan. Kemudian materi yang kedua adalah prinsip trikon. Prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu kontinu? Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan dari kebudayaan itu sendiri. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam, masyarakat Indonesia, untuk mewariskan peradaban. Kemudian konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Kemudian prinsip trikon yang ketiga adalah konsentris. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan, kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian karakter budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi. Ada 2 materi. Materi pertama budi pekerti, kemudian materi kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikannya. Budi pekerti. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid.
Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Sebagai pendidik tentu kita menemukan berbagai macam watak murid setiap harinya di kelas. Menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikiran, dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak yang baik, serta membantu murid mengendalikan atau memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang. Teori konvergensi dan pengaruhnya. Teori konvergensi didasari oleh dua teori sebelumnya. Yang pertama, teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori yang kedua adalah teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah berisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Sementara Ki Hajar Dewantara mengajukan teori konvergensi, merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis, watak dan perasaan yang tidak dapat berubah, dan bagian inteligensi, kecakapan dan keterampilan pendidikan yang dapat berubah. Inilah yang disebut dengan teori konvergensi. Modul 5. Pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdiri atas dua materi. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan belajar terbaik bagi murid. Materi pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Untuk murid selamat dan bahagia, maka ada 3 yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, selamat dan bahagia. Jika diri sendiri sudah bisa mencapai selamat dan bahagia, maka akan sangat mungkin untuk memelihara dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya. Pendidik seharusnya dapat mengantarkan murid untuk selamat dan kebahagiaan hidupnya. Guru mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah sistem Among. Sistem Among yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tuloda. Di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa. Di tengah membangun kehendak, dan Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan. Dengan sistem Among didasari atas dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat dan kemerdekaan. Sistem Among bukan sekedar metode bimbingan dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among. Guru sangat perlu menginternalisasikan sistem Among dalam dirinya sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga adalah Merdeka Belajar Abad 21. Terdapat dua tuntutan pembelajaran abad 21, antara lain menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kompetensi abad 21 meliputi kompetensi berpikir kritis, critical thinking, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Sebagai prasyarat wajib untuk menunjang kompetensi tersebut, ada dua komponen yang perlu dikuasai murid abad 21. Kompetensi pertama adalah kompetensi literasi yang meliputi bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Kompetensi kedua adalah kompetensi murid menjadi mandiri yang meliputi mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, serta strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, tujuan pendidikan adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia dengan cara menuntun. Ini merupakan sebuah merdeka belajar yang sesungguhnya. Semoga kita, termasuk guru-guru hebat yang menerapkan konsep merdeka dalam pembelajaran dengan lebih baik.
Nah, dua, ciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga mengembangkan kecerdasan sosial, emosional, dan karakter. Sebab itu, kompetensi sosial emosional atau KSE harus masuk dalam proses pembelajaran dan harus dikembangkan oleh peserta oleh para pendidik. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang optimal bagi murid. Guru melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan bersambungan demi tumbuh kembangnya murid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Dan kami mohon agar Bapak Ibu hebat untuk dapat memberikan tanggapan refleksi dari aksi nyata yang kami sampaikan. Dengan menjawab dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya berpikir, ternyata yang kedua adalah pertanyaan, langkah kecil yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini dengan melihat aksi nyata ini seperti apa. Sekali lagi, salam dan bahagia Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia.